Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam koneksi antar materi modul 1.4 ini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Bagian pertama yaitu disiplin positif, yang berkaitan dengan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian lebih mengarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kedua, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai merupakan motivasi internal. Seorang guru harusnya dapat memunculkan motivasi internal sehingga anak-anak dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketiga, posisi kontrol seorang guru, di antaranya penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, dapat mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Di dalam pelaksanaannya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan tersebut dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kelima, segitiga restitusi. Di dalam pelaksanaannya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan antara materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Berdasarkan hal itu, saya menyimpulkan bahwa dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan baik jika seorang guru mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Visi ini dapat dibuat dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bakca sehingga dapat menciptakan budaya positif. Setelah mempelajari modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas serta menyelesaikan masalah dengan tahapan restitusi. Pada bagian refleksi ini berkaitan dengan pemahaman tentang konsep inti modul disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang menarik dan di luar dugaan yaitu ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Pemberian penghargaan dinilai kurang efektif dalam disiplin positif. Penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Refleksi yang kedua yaitu perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah penghukum dan pemantau. Seharusnya diubah menjadi peran sebagai manajer dengan menangani berbagai masalah menggunakan segitiga restitusi.
Tiga, yaitu pengalaman yang dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Saya pernah menangani siswa yang sering mengejek teman-temannya di dalam kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Hanya saja baru menggunakan 2 tahapan, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, belum menanyakan keyakinan. Keempat, bagaimanakah perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya perasaan saya yaitu menjadi sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang kelima, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah dapat mulai memunculkan motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan. Hal yang harus diperbaiki dari diri saya sebagai guru yaitu dapat terus melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Yang keenam, berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya ketika saat itu diliputi rasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika anak-anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Yang ketujuh, yaitu pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Saya pernah menerapkannya, namun hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dengan memberi pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Untuk kedepannya lagi, saya akan lebih meningkatkan 2 tahapan itu menjadi 3 tahapan, dengan tahapan terakhirnya yaitu menanyakan keyakinan. Refleksi yang terakhir atau yang ke-8, yaitu hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Hal lain yang penting dan dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan antar orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun dapat diterapkan di lingkungan rumah dan masyarakat agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan manapun.